Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Alhamdulillah kita bertemu kembali di hari Jumat yang penuh berkah. Salah satu hal yang harus kita syukuri bahwa di hari Jumat ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk mempelajari sirah Rasulullah, yaitu perjalanan hidup seorang yang mulia akhlaknya, santun perkataannya, dan yang bisa memberikan syafaat kepada umatnya di yaumil kiamah kelak. Dengan syafaat Rasulullah itu dapat mengantarkan kita ke surganya. Amin, amin ya robbal alamin. Hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran sirah. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita ulangi bersama-sama kata-kata yang bisa menyemangati kita dalam belajar sirah. Oke, kita sama-sama ya. Satu kata untuk Rasulullah, ittiba. Dua kata untuk Rasulullah, uswatun hasanah. Tiga kata untuk Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam. Empat kata untuk Rasulullah, pelajari sirahnya, jalankan sunnahnya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita review pembelajaran kemarin dulu ya, tentang penyerangan tentara bergajah. Ayo, siapa yang masih ingat nama pemimpin pasukan bergajah yang menyerang Ka'bah? Abraha. Ya, betul, Abraha. Kemudian berapa jarak antara Lembah Muhasir dan Ka'bah? 15 km. Nah, benar, seperti jarak antara sekolah kita ke kebun binatang Ragunan. Oke, kali ini kita akan membahas fase keyatiman dan menggembala dalam kehidupan Rasulullah. Dalam fase keyatiman ada 4 subbab yang akan Ustazah jelaskan. Yang pertama adalah peristiwa-peristiwa sebelum kelahiran. Kemudian saat Rasulullah berumur 0 sampai 4 tahun yang di dalamnya terdapat tentang kelahiran, penyusuan dan dalam asuhan Halimatus Sa'diyah. Kemudian saat Rasulullah berusia 4 sampai 6 tahun, Rasulullah ke Yathrib untuk menziarahi makam ayahnya. Dan yang terakhir, saat beliau berusia 6 sampai 8 tahun, yaitu saat beliau dalam asuhan kakeknya Abdul Muthalib dan budak ayahnya Barakah. Fase keyatiman diawali dengan peristiwa-peristiwa menjelang kelahiran. Kelahiran Rasulullah diikuti oleh beberapa tanda-tanda yang menunjukkan kenabiannya. Tanda-tanda itu adalah jatuhnya bintang Ahmad pada suatu malam yang terlihat oleh orang Yahudi dari atas menara di Yathrib. Tanda lainnya adalah runtuhnya 14 balkon istana Kisra, padamnya api sesembahan orang-orang Majusi yang tidak pernah padam selama 1000 tahun, serta air danau Sawa di Persia menjadi surut dan tempat-tempat pemujaan berhala di sekelilingnya runtuh. Oke. Rasulullah lahir di Mekah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Aminah melahirkan di rumah Abu Thalib. Ia dibantu oleh seorang bidan bernama Syifa yang tak lain adalah ibunda dari sahabat Abdurrahman bin Auf. Ketika Rasulullah keluar dari rahim Aminah, Aminah melihat cahaya yang keluar dari rahimnya yang menyinari istana-istana di Syam. Rasulullah bersabda tentang kelahirannya yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu. Dia berkata, Nabi dilahirkan pada hari Senin, diangkat menjadi Nabi hari Senin, wafat pada hari Senin, keluar berhijrah dari Mekah ke Madinah pada hari Senin, tiba di Madinah pada hari Senin, dan mengangkat Hajar Aswad pada hari Senin. Setelah Aminah melahirkan, dia mengutus Barakah atau Ummu Aiman ke tempat Abdul Muthalib untuk menyampaikan kabar gembira tentang kelahiran cucunya. Abdul Muthalib pun datang dengan perasaan sukacita lalu membawa Rasulullah kecil ke depan Ka'bah seraya berdoa dan bersyukur kepada Allah.
Abdul Muthalib kemudian memberi nama Muhammad dengan harapan semoga ia menjadi orang yang terpuji di langit dan di bumi dan menghitannya di hari ketujuh. Semua orang bersukacita dengan kelahiran Rasulullah saat itu. Begitu juga yang dirasakan oleh Abu Lahab, paman Rasulullah. Ia memerdekakan seorang budak bernama Suwaibah sebagai rasa syukur atas kelahiran keponakannya. Nah, Suwaibah inilah yang menjadi ibu susu pertama Rasulullah. Anak-anak, mengapa Rasulullah disusui oleh seseorang yang bukan merupakan ibu kandungnya? Seorang anak yang disusui oleh ibu susuan menjadi tradisi orang Arab pada saat itu. Hal itu akan membuat seorang anak menjadi sosok yang tangguh dan kuat. Kemudian, ibu susuan berikutnya adalah Halimah binti Zu'aib. Ia dikenal dengan Halimatus Sa'diyah karena tinggal di Banu Sa'ad. Kisah tentang Halimah ini diawali ketika ia datang ke kota Mekah untuk mencari pekerjaan sebagai ibu susuan, karena di kampungnya sedang terjadi musim paceklik. Halimah datang ke Mekah bersama suaminya Al-Haris bin Abdul Uzza dengan mengendarai keledai putih dan unta tua yang tidak menghasilkan susu setetes pun. Anak-anak kecil yang ikut dalam rombongan itu juga menangis karena lapar. Setibanya di Mekah, Halimah dan wanita-wanita dari Banu Sa'ad mulai mencari bayi-bayi untuk mereka susui. Bayi yatim yang bernama Muhammad termasuk bayi yang disodori kepada mereka untuk disusui. Tapi kebanyakan mereka menolak karena mereka yakin tidak akan mendapatkan upah yang banyak dari seorang anak yang yatim yang disusuinya. Ketika semua wanita sudah mendapatkan bayi-bayi itu untuk mereka susui, tinggallah Halimah seorang diri yang belum berhasil mendapatkan seorang bayi. Halimah kemudian teringat akan bayi yatim tersebut. Ia dan suaminya kemudian bersepakat untuk memilih bayi itu dan mengharapkan keberkahan. Halimah pun mulai menimang dan menyusuinya. Lalu, apa yang terjadi? Halimah merasakan air susunya melimpah dan bayinya minum hingga kenyang. Begitu pula dengan anak Halimah sendiri. Keduanya kenyang hingga tertidur pulas. Tak hanya sampai di situ, keajaiban pun datang lagi. Unta dan keledai yang mereka kendarai menghasilkan air susu yang banyak. Mereka pun memerah dan meminumnya hingga kenyang. Malam itu mereka beristirahat dengan tenang dan damai. Rombongan itu mulai bergerak dan berjalan menunggangi tunggangannya masing-masing. Ternyata keledai Halimah mampu berjalan melampaui kecepatan keledai-keledai lain dalam rombongan itu sehingga teman-teman Halimah menjadi heran. Wahai putri Abu Zuhaib, tunggu dan berjalanlah pelan-pelan. Bukankah keledai ini adalah keledai yang engkau bawa dari negerimu? Halimah menjawab, ya benar. Teman-teman Halimah berkata, demi Allah, keledai ini terasa sangat berbeda dengan keledai-keledai yang lain. Keberkahan demi keberkahan dari Allah datang susul menyusul. Sesampainya di Banu Sa'ad yang dilanda kekeringan, kambing-kambing gembalaan milik Halimah datang kepada mereka dalam keadaan kenyang dengan susu yang penuh, sehingga mereka dapat memerah dan meminum susunya. Hal ini membuat tetangga-tetangga Halimah iri dan kemudian menggembalakan kambing-kambing di mereka di tempat Halimah menggembalakan kambingnya. Namun tetap saja kambing-kambing mereka pulang dalam keadaan lapar dan tidak ada setetes pun mengeluarkan susu. Masya Allah. Begitulah kebaikan-kebaikan dan nikmat dari Allah yang menyertai keluarga Halimah semasa menyusui Rasulullah. Halimah menyusui Rasulullah selama 2 tahun. Dalam rentang masa menyusui itu, setiap 6 bulan sekali Halimah mengunjungi Aminah dengan membawa Rasulullah kecil. Ketika Rasulullah berusia 2 tahun, Halimah mengembalikannya kepada Aminah. Saat itu Halimah diberi segenggam emas sebagai upah menyusui. Halimah masih ingin merawat Rasulullah. Ia rela tidak diberi upah demi bisa
Ia rela tidak diberi upah demi bisa mengasuh Rasulullah kembali. Keinginannya itu kemudian ia sampaikan kepada Aminah dengan alasan agar Rasulullah kecil terhindar dari wabah yang ketika itu sedang melanda Mekah. Halimah terus merayu hingga Aminah pun mengizinkan. Akhirnya Rasulullah kembali dalam asuhan Halimah di Banu Sa'ad. Rasulullah menghabiskan masa kecilnya di Banu Sa'ad dan bermain dengan anak-anak di lingkungannya. Rasulullah tumbuh menjadi anak yang berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Ketika Rasulullah berusia 4 tahun, terjadilah peristiwa pembelahan dada. Saat itu, Rasulullah sedang bermain-main bersama saudara sesusuannya ketika melihat malaikat Jibril mendatanginya. Ia kemudian memegang Rasulullah, menelantangkannya, membelah dadanya, mengeluarkan hati dan mengangkat segumpal darah dari dada beliau. Malaikat Jibril kemudian mencucinya dengan air zam-zam di dalam baskom emas. Anak-anak kecil yang melihat peristiwa ini berlarian mencari Halimah dan menceritakannya. Peristiwa pembelahan dada ini membuat Halimah khawatir, sehingga ia memutuskan untuk mengembalikan Rasulullah kepada Bunda Aminah. Maka sejak saat itu Rasulullah kembali ke pangkuan ibunda tercintanya. Nah, setelah Rasulullah dikembalikan kepada ibunda Aminah, Rasulullah hidup di kota Mekah bersama Aminah. Ia sangat bahagia menghabiskan waktu bersama dan merasakan kelembutan hati ibunya. Kedekatan antara Rasulullah dan ibunya terjalin sangat erat. Ketika Rasulullah berusia 6 tahun, Bunda Aminah membawa Rasulullah untuk mengunjungi paman-paman beliau dari Bani Najjar dan mengunjungi makam Abdullah suaminya tercinta di Yathrib. Di dalam rombongan itu ikut pula Abdul Muthalib dan Ummu Aiman. Kerinduan Aminah terhadap suaminya terobati, meski hanya mampu memeluk batu nisan pada makam Abdullah. Mereka tinggal di Yathrib selama 1 bulan. Dalam perjalanan pulang dari Yathrib ke Mekah, Aminah sakit demam. Demamnya pun tak kunjung turun. Hingga akhirnya ia wafat dan di sebuah daerah bernama Abwa, Bunda Aminah dimakamkan. Betapa sedihnya Muhammad kecil saat itu, ditinggal pergi selama-lamanya oleh ibu tercintanya. Nah, setelah itu Abdul Muthalib membawa Rasulullah kembali ke Mekah. Semenjak saat itu, Rasulullah diasuh oleh sang kakek dibantu oleh Barakah atau Ummu Aiman. Ia adalah pengasuh yang selalu menyertai kehidupan Rasulullah semenjak beliau bersama Aminah. Kepada Barakah, Abdul Muthalib berkata, "Wahai Barakah, janganlah kamu melalaikan cucuku, karena aku menjumpainya sedang bermain bersama teman-teman sebayanya dekat pohon bidara. Dan sesungguhnya golongan ahli kitab atau Yahudi dan Nasrani memperkirakan bahwa cucuku ini akan menjadi nabi umat ini." Rasa sayang sang kakek jauh melampaui sayangnya kepada anak-anaknya sendiri. Abdul Muthalib selalu mengutamakan Rasulullah kecil. Saat itu, Rasulullah duduk di permadani yang khusus diperuntukkan untuk tempat duduk Abdul Muthalib sebagai pembesar kaum Quraisy. Tidak ada yang berani duduk di atas permadani tersebut. Akan tetapi, Rasulullah kecil sangat percaya diri berada di tempat itu. Orang-orang yang hadir pun geram dan mengira bahwa Rasulullah akan dimarahi oleh sang kakek. Tapi ternyata sang kakek hanya tersenyum dan berkata, "Biarkan ia, sesungguhnya ia akan menjadi orang besar kelak." Pada suatu hari, Rasulullah kecil diminta untuk mencari unta milik Abdul Muthalib yang lepas. Namun, Rasulullah tak kunjung pulang. Maka Abdul Muthalib sangat sedih dan menyangka Rasulullah hilang. Dan akhirnya Rasulullah pulang. Abdul Muthalib pun gembira bukan kepalang dan berkata, "Wahai anakku,
Sungguh aku merasa sedih kehilanganmu seperti seorang wanita yang meratapi kepergian anaknya selamanya. Rasulullah bahagia di bawah pengasuhan kakeknya hingga akhirnya Abdul Muthalib meninggal dunia di usia 84 tahun. Sebelum meninggal, ia mewasiatkan agar Rasulullah yang ketika itu berusia 8 tahun dipelihara oleh Abu Thalib. Mengapa Abu Thalib yang dipilih? Karena Abu Thalib adalah saudara kandung ayahnya dan ia adalah orang yang lembut hatinya. Maka semenjak saat itu Rasulullah hidup bersama Abu Thalib pamannya. Penasaran kan dengan kisah berikutnya? Sebelum Ustazah melanjutkan, silahkan minum dulu semuanya. Alhamdulillah, sekarang kita lanjutkan ya kisahnya. Rasulullah di bawah pengasuhan pamannya Abu Thalib. Anak-anakku yang soleh-soleha, Rasulullah di bawah pengasuhan pamannya sejak umur 8 tahun. Nah, banyak kisah atau cerita masa kecil Rasulullah ini ketika bersama pamannya. Kita akan mengupas kisah Rasulullah bersama pamannya di usia 8 sampai 12 tahun. Apa sajakah yang menjadi kisah penting Rasulullah pada usia itu? Ya, di antaranya adalah Rasulullah menggembala, meminta hujan pada saat kemarau panjang, bertemu dengan peramal Yahudi, dan yang terakhir, apa sih hikmah atau ibroh yang bisa kita petik dari kisah ini? Baik, kita mulai ya di saat awal Rasulullah bersama pamannya Abu Thalib. Abu Thalib adalah paman yang tak memiliki harta kekayaan yang banyak. Ia sangat mencintai Rasulullah, tidak seperti mencintai putranya. Ia tidak tidur kecuali di samping beliau. Apabila dia keluar, selalu membawa Rasulullah. Abu Thalib juga banyak merasakan keberkahan dan kelebihan Rasulullah ketika tinggal bersama beliau. Apa saja ya keberkahan dan kelebihannya itu? Nah, ketika seluruh keluarga besarnya makan bersama atau sendiri-sendiri, mereka tidak pernah merasa kenyang. Namun, ketika Rasulullah makan bersama mereka, mereka makan dengan kenyang. Sehingga Abu Thalib berkata, "Kamu adalah anak yang diberkahi." Pada pagi hari, anak-anak Abu Thalib selalu tampak kotor pada saluran air matanya dan kusut rambutnya. Namun, tidak begitu dengan Rasulullah. Rambut beliau selalu tampak rapi di pagi hari, dan matanya selalu seperti memakai celak. Abu Thalib mengasuh Rasulullah dengan penuh tanggung jawab, seperti halnya dia mengasuh anak-anaknya. Dia bahkan memerlukan kepentingan Rasulullah di atas kepentingan anak-anaknya sendiri. Demikian pula dengan istri Abu Thalib, Fatimah binti Asad, juga sangat menyayangi Rasulullah. Nah, anak-anak sekalian, semakin menarik ya kisahnya. Oke, sudah lanjutkan ya. Apa sih yang dilakukan Rasulullah ketika beliau tinggal bersama pamannya? Apakah kesehariannya sama dengan anak-anak yang seusia dengannya? Penasaran kan? Tetap fokus ya. Rasulullah sangat menyayangi pamannya itu. Ia tahu bahwa pamannya bukan orang yang berkecukupan. Oleh karena itu, untuk membantu meringankan bebannya, Rasulullah ikut menggembala kambing. Rasulullah juga menggembala kambing milik penduduk Mekah dan upah dari menggembala kambing ini Rasulullah berikan semuanya kepada pamannya. Rasulullah menggembala kambing di Bukit Ajiat. Ketika ia menggembala, penduduk Mekah kerap melihat awan tidak bergerak laksana sebuah lukisan yang indah. Rasulullah senang dengan pekerjaan menggembala. Bagi Rasulullah, menggembala kambing adalah pekerjaan yang menenangkan hati. Dengan menggembala kambing, beliau menikmati indahnya padang rumput di tengah Sahara. Dengan menggembala kambing,
Beliau bertadabur akan keagungan Allah dalam menciptakan makhluknya. Masya Allah, ternyata Rasulullah itu seorang yang peduli ya. Padahal usia beliau baru 8 tahun. Coba kalian bayangkan. Usia 8 tahun mungkin sekitar kelas 2 SD. Tapi Rasulullah sudah bisa bertanggung jawab dan menjadi anak yang peduli serta suka menolong. Nah, ketika Nabi Muhammad atau Rasulullah sudah diutus menjadi Rasul, beliau pernah berkata, "Tidak ada seorang Nabi pun melainkan ia pernah menggembalakan kambing." Para sahabat bertanya, "Bagaimana dengan Anda, Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Ya, aku juga pernah menggembalakan kambing milik penduduk Mekah di Qararib." Anak-anak yang Ustaz sayangi, begitu banyak hikmah yang didapat oleh Rasulullah ketika menggembalakan kambing. Kelak, pengalaman menjadi seorang penggembala yang menggembalakan dan melayani kebutuhan kambing-kambing inilah yang akan membantu Rasulullah menjadi nabi yang melayani umat sebagai sebuah objek dakwah. Sekelompok orang-orang yang lebih kompleks dan dinamis karakter dan kebutuhan-kebutuhannya. Oke, Ustazah lanjutkan ya. Keberadaan Rasulullah kecil juga merupakan keberkahan untuk seisi kota Mekah. Pada suatu masa, Mekah dilanda kekeringan. Orang-orang Quraisy Mekah mengajak Abu Thalib untuk bersama-sama berdoa meminta hujan. Abu Thalib kemudian mengajak Rasulullah untuk berdoa di depan Ka'bah. Abu Thalib menggandeng tangan kecil Rasulullah dan menempelkan punggungnya di Ka'bah, sembari berdoa meminta hujan. Tak lama hujan pun turun dengan derasnya hingga lembah-lembah terairi dan ladang-ladang menjadi subur. Pada suatu saat, seorang tukang tenun atau tukang ramal yang bernama Lihab dari Asdi Sanu'ah datang ke Mekah. Kemudian Abu Thalib membawa Rasulullah sebagaimana para orang tua membawa anak-anak mereka untuk dilihat dan diramal oleh Lihab. Ketika Lihab melihat Rasulullah, ia sibuk dengan beliau hingga lupa masalah-masalah yang lain. Lihab sangat serius dan tertarik ingin melihat Rasulullah. Sampai-sampai Abu Thalib akhirnya menyembunyikan beliau dari pandangan Lihab. Lihab berkata, "Bawa ke sini anak muda yang aku lihat tadi. Demi Allah, anak muda ini akan menjadi orang besar di kemudian hari." Abu Thalib bergegas membawa Rasulullah pergi. Allah telah mengabarkan tentang kehadiran Rasulullah di berbagai kitab suci agama-agama seperti Nasrani dan Yahudi. Tak mengherankan bila para pendeta dan rahib sangat mengenal ciri-ciri kenabian utusan yang akan datang ke tengah-tengah umat ini. Begitu pula dengan Lihab. Maka ketika melihat Rasulullah, ia melihat tanda-tanda kenabian itu ada pada diri beliau. Nah, dari periode pra-Rasul, fase keyatiman dan menggembala ini menjadikan Rasulullah tumbuh menjadi pribadi yang tidak sombong, percaya diri, mandiri, dan sopan. Di fase menggembala, Rasulullah tumbuh menjadi pribadi yang amanah, gigih, penyayang, dan murah hati. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa mengambil ibrah atau hikmahnya yang bisa kita lakukan ya. Nah, seperti belajar bersabar, tidak sombong, belajar berenang, memiliki sifat ringan tangan dan gemar menolong. Seperti Rasulullah ketika diasuh pamannya, Abu Thalib memiliki empati yang tinggi dengan membantu menggembalakan kambing-kambing. Nah, memiliki hewan peliharaan, bersilaturahmi, bertanggung jawab terhadap milik pribadi dan tidak memamerkan barang-barang kepada teman karena ada rasa sombong. Bermain di alam terbuka, percaya diri, dan yang lain-lainnya. Nah, demikianlah anak-anakku
Kisah Rasulullah dalam fase keyatiman dan menggembala ini. Masya Allah, Allah berikan dalam diri Rasulullah suri teladan yang baik. Seperti yang dijelaskan pada surah Al-Ahzab ayat 21, yang artinya, sesungguhnya pada diri Rasulullah ada teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap Allah dan hari akhir, serta banyak berzikir kepada Allah. Bagaimana kisah Rasulullah selanjutnya? Tunggu pekan depan ya, insya Allah akan dilanjutkan. Sebelum Ustazah akhiri, yuk kita ulangi bersama-sama kata-kata yang bisa menyemangati kita dalam belajar sirah. Oke. Satu kata untuk Rasulullah, Ittiba. dua kata untuk Rasulullah, Uswatun hasanah. tiga kata untuk Rasulullah, Sallallahu alaihi wasallam. empat kata untuk Rasulullah. Pelajari sirohnya, jalankan sunnahnya. Oke, mari kita tutup pertemuan ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.